الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ucapkan, ma kuntu tidaklah aku bid'an yang aneh, badian anu aneh anyar minar rusuli tina pirang-pirang rasul ay awalan mursalin tegesna nu pangheula-heulana diutus qad sabaqa teman-teman geus diheula qabli sebelumku kasirun anu loba minhum ti itu rasul pakai patukan dibuni maka kumaha ngabohongkeun aranjeun ka kaula wa ma adri jeung hanteu nyaho kaula mayuk alu kana perkara anu dipigawe bi ka kaula wala bikum jeung hanteu nyaho ka aranjeun kabeh di dunya ukhraju naharek diusir kaula min baladi di negara kaula talu atawa rek dibunuh kaula kama fuila seperti perkara nu dipigawe bil anbiya'i ka pirang-pirang nabi qabli samemeh kaula awatar muni atawa melempar aranjeun kabeh ka kaula bil hijarati kalawan batu am yusabu atawa dijemblongkeun biku karanjeun kabeh kal kadzibina seperti orang-orang yang mendustakan qablakum sebelum kalian imma antamimu hanteu nurut kaula illa mayuha kecuali kana perkara nu diwahyukeun ilaya ka kaula ayat Qur'ana tegasna Qur'an wala abtadi jeung hanteu nyieun anyar-anyaran kaula min indi ti arah-arah kaula sayan kana hiji perkara oge wa ma ana dan tidaklah aku ini jeung teu ari kaula illa nadirun kecuali anu nyingsieunan mubinun anu jelas bayyinul indari anu jelas nyingsieunan kul ucapkeun ku anjeun al-ayatum kudu nyaritakeun aranjeun akhbiruni kudu ngabejakeun aranjeun ka kaula madza halakum ari naon perkara eta tingkah aranjeun in kana lamun aya ieu Qur'an ayul Qur'anu tegasna al-Qur'an min indillahi di Gusti Allah wa kafartum bari karupur aranjeun kabeh bihi kana Qur'an jumlatun haliyatun eta jumlah anu bangsaha
wa syahida jeung geus nyaksian syahidun anu nyaksian min Bani Israil di kaum Bani Israil huwa ari syahid Abdullah bin Salam ya Abdullah bin Salam ala mislihi kana umpamana Quran ay alaihi tegasna kana Quran annahu sa'nyana Quran min indillahi etati Allah Fa'amana maka tuluy iman ya si syahid asyahidu tegasna syahid wastaghfartum jeung gumede aranjeun kabeh takabbartum sombong aranjeun kabeh anil imani tina iman wa jawab syarti jeung ari jawab syarat bima kalawan perkara utipan diatatkeun alaihi kana ieu jawab syarat alastu nah lain aranjeun kabeh dolimin eta pirang-pirang anu dolim dalan nuduhkeun alaihi kana ieu jawab innallaha sanyana Gusti Allah la yahdi eta hanteu nuduhkeun Allah al qaumad dolimina ka kaum-kaum anu dolim wa qala jeung ngomong alladzina kafaru sakabeh jalma-jalma anu kufur lilladzina amanu kajalma-jalma anu arariman ay fi haqqihim tegasna dina hakna mukmin law kana iman lamun aya iman khairan eta leuwih alus ma sabaquna moal mihlaan ieu si mukmin ka kaula ilaihi kana ieu iman wa idlam yahtadu jeung karna hanteu meunang pituduh ieu si kafir ayul qailuna tegasna pirang-pirang anu ngomong bihi kana Quran ayul Qur'ani tegasna kana Quran pasayaquluna maka bakal ngaromong si kafir hada ari ieu ayul Qur'an tegasna Qur'an ikun eta bohong kadibun eta bohong qadimun anu baheula wa min qablihi jeung disameh Qur'an ari Qur'an tegasna Qur'an kitab Musa ari kitab Nabi Musa ay Taurat tegasna kitab Taurat imaman halna jadi imam warahmatan jeung jadi rahmat lil mu'minina pikeun jalma-jalma anu iman bihi kana ieu Quran halani eta jadi hal duanana wa hadza jeung ari Quran ayul Qur'an tegasna Qur'an kitabun eta kitab musaddiqun anu ngabenerkeun lil kutubi kana pirang-pirang kitab qablahu dina sanebeh Qur'an lisanan Arabia bari bahasa Arab halun eta jadi hal minal domiri tina domir bi musaddiqun nu aya dina lapan musaddiqun liyundira bikeun ngisieunan ieu Quran alladzina zalamu kajalma-jalma anu darolim musyriki Makkah pirang-pirang musyrik na Makkah wa huwa ari Quran busra eta jadi panghubungan lil muhsinina pikeun jalma-jalma anu nyieun kahadean al mu'minina tegasna jalma-jalma iman innal ladzina sesungguhnya jalma-jalma qalu anu ngomong ya jalma-jalma rabbuna ari pangeran kaula sadaya Allahu Allah sumastaqamu tuluy istiqomah ala ta'ati kana ta'at fala khaufun mangka hanteu aya kasieun alaihim ka ieu jalma-jalma walahum jeung moal ieu jalma-jalma yahjanuna eta anu prihatin
batin. Ulaika hari itu sakabeh jalma ashabul jannati pirang-pirang penghuni surga, khalidina langgeng kabeh piha di surga. Halun eta jadi hal, jajaan karena pembalasan, mansubun an dinasarkeun alal masdari kalawan karena jadi masdar, bibilihil muqaddari kalawan fi'il anu ditakdirkeun, ayyujauna tegasna bakal dibalas ieu jalma-jalma bima kusabab perkara kanu anu aya ieu jalma-jalma ya maluna mari gawe ieu jalma-jalma. Itu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ahqaf. Lanjutan. Inti daripada ayat ini pertama menjelaskan tentang tidaklah Rasul itu berkata tanpa berdasarkan wahyu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasul semata-mata atas dasar wahyu yang Allah turunkan, bukan atas dasar keinginan daripada itu Rasul. Tetapi Rasul berkata semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul ma kuntu bid'an minar rusuli, katakan ma kuntu bid'an, tidaklah aku ini yang mengada-ada, tidaklah aku ini yang baru, tidaklah aku ini sesuatu yang anyar-anyaran minar rusuli dari Rasul. Ayat awal muslim sabab komunikasi minum pakai patukan dibuni, artinya bukan pertama kali adanya Rasul, tapi sebelumku sudah ada, kata Nabi. Ada apa di sini? Ada pernyataan, ada satu statement, ada satu ungkapan untuk meyakinkan kepada orang. Jadi dengan cara apapun kita harus memberikan keyakinan kepada orang. Rasul memberikan keyakinan seperti itu kepada kaum-kaum. Bukan aku yang pertama jadi Rasul itu. Sebelumku banyak Rasul. Lalu kamu bagaimana mendustakan aku? Kan aku jelas, aku ini Rasul. Ya. Jadi intinya apa? Ketawaduan Rasul, Masya Allah. Hanya ketika kita mau berbicara, apanya sih yang akan diikuti oleh kita dari Rasul? Akhlaknya nggak mungkin bisa, karakternya tidak mungkin bisa, ibadahnya apalagi, kedekatan dengan Allahnya, Masya Allah, nggak bisa. Apa sih yang akan kita perbuat yang bisa menyamai dengan Rasul, tetapi ujung-ujungnya kita ingin bersama? Masya Allah, mungkin kan? Mungkin kan? Ya, keinginan kita bersama Rasul di surganya. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Akankah kau mengusirku dari negeri ini? Ataukah kau akan membunuhku? Kata Nabi, kalau seperti apa yang dilakukan oleh kaum-kaum kepada para nabi. Atau akan melempar aku dengan batu. Tapi kata Nabi, imma attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku katakan, tidaklah aku ikuti kecuali aku mengikuti apa yang telah wahyu katakan. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu bukan semata-mata inisiasi daripada itu Nabi. Kalau kita kan melangkah itu bukan atas dasar perintah wahyu, bukan atas dasar perintah Allah,
tapi justru kita banyak melanggar hukum Allah. Itu sangat-sangat beda sekali. Yang dilakukan oleh kita ini betulkah sudah sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan? Yang kita lakukan ini sudah betulkah apa yang diajarkan oleh Rasul? Apakah yang dilakukan kita ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama? Kenapa kita bertanya seperti itu? Karena hampir mayoritas perilaku yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, semuanya tidak bermuara kepada apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak semua yang dilakukan oleh kita ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Dari kegiatan yang kita lakukan ada berapa jam, ada berapa kegiatan yang kegiatan tersebut berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Hampir mayoritas, mungkin 99% dari totalitas yang kita lakukan atas dasar inisiasi keinginan sendiri, bukan atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar perintah Rasul. Nah, beda dengan Rasul. Rasul tidak akan pernah berkata, Rasul tidak akan pernah berbuat, Rasul tidak pernah akan bertindak kalau seandainya tanpa ada perintah wahyu. Itu dari situ saja sudah jelas. Wa ma'ana illa nadhirun mubin. Tidaklah aku ini kecuali nadhirun mubin, memberikan tasliah yang jelas. Makanya Rasul menjelaskan syarat. Ma'atakumur Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kita ambil, ikuti. Apa-apa yang dilarangkan oleh Rasul ya kita jauhi. Tanda sebagai kita umat Rasul yang cinta kepada Rasul diantaranya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Kadang-kadang yang terjadi pada diri kita adalah mencari apa yang seandainya kita ini bisa mirip dengan Rasul, maka kita katakan itu adalah sunnah Rasul. Apanya perbuatan kita yang sudah sesuai dengan sunnah Rasul itu apa? Makannya Rasul mataran ada jengkol. Adakah dalam hadis Rasul nya leunca kana samar? Ya dina eta mah moal sarua. Dina praktekna ulah madahar eta rata-rata macacan bismillah. Ngeus natara alhamdulillah. Dahar kumaha bre? Jauh, sangat jauh. Tapi walaupun bagaimana tetap kita punya keinginan ingin diaku sebagai umat Rasul. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil la mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Katakan, ceritakanlah kepada umat halaku. In kana al-Qur'anu min indillahi wa kafartum bihi. Seandainya kamu yakin bahwa ini adalah Al-Quran itu betul-betul dari Allah, tetapi kalian itu adalah mengkufurkan terhadap itu Al-Quran, tidak percaya apa yang itu dikatakan oleh Al-Quran. Syahidah syahidun min Bani Israil, ada seorang yang menjadi saksi dari Bani Israil yaitu Abdullah bin Salam. Allah bisli karena seperti itu Pak Amanah dia menjadi iman. Tapi kenapa wastakbartum? Masih ada yang kufur, masih ada yang sombong terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Quran ini, sehingga tidak percaya terhadap apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Awas. Terakhir kata Allah, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah, Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk, Allah tidak akan pernah memberikan kebaikan. Dalam artian Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Ya, tadi yang sombong terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah kita masuk kategori orang yang masih memungkinkan bisa mendapatkan hidayah? Jawabannya adalah bisa. Insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak sombong dengan Al-Quran.
Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadimun wa min qabli kitab Musa imaman wa rahmatan wa hadza kitab musaddiqul lisanan arabiyyan. Orang-orang kafir akan berkata kepada orang-orang yang beriman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, law kana, seandainya ada iman ini adalah lebih baik, ma sabaquna ilaihi, wa in lam yahtadu bihi fasayaquluna hadzal Qur'an ikun. Karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka berkata Quran ini adalah ikun, kebohongan, karena tidak adanya hidayah. Jadi yang menjadikan keyakinan seseorang terhadap Al-Quran, yang menjadikan keyakinan seseorang untuk iman itu karena adanya hidayah dari Allah. Nah, ini makanya hidayah itu adalah sesuatu yang mahal, bukan perkara murah hidayah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal afiyata. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan aku petunjuk, hidayah. Ini penting. Makanya Quran tidak akan menjadi hidayah bagi mereka, karena mereka memang tidak mendapatkan hidayah. Huda, Quran akan menjadi huda, Quran akan menjadi rahmatan. Bagi siapa Quran akan menjadi huda? La raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran akan menjadikan hidayah itu manakala sudah siap di dalam diri sebagai kapasitas orang yang bertakwa. Takwanya juga sudah tidak ada. Mau bagaimana Quran dijadikan sebagai huda, sebagai hidayah? Quran tidak akan pernah menjadi huda, Quran tidak akan pernah menjadi rahmatan kalau seandainya orang tersebut tidak memiliki kapasitas takwa. Jadi berarti takwa dulu, baru Quran akan menjadi hidayah. Makanya pertanyaan yang malah, Islam, iman, ihsan. Islam dilandasi dengan keyakinan, yaitu iman. Islam sebagai bentuk implementasi daripada iman. Iman sebagai bentuk keyakinan daripada perjalanan untuk mengamalkan ajaran yang terdapat di dalam Islam. Ini kadang-kadang, Masya Allah, siapa sebenarnya yang mengatakan Quran ini sebagai impul? Quran sebagai, apakah sekarang ada yang mengatakan Quran itu bohong? Enggak ada lagi orang yang mengatakan Quran itu adalah sebuah kebohongan. Tetapi pada dasarnya, tetapi pada kenyataannya justru secara kontekstual, orang hari ini justru sedang mendustakan Al-Quran. Secara tekstual tidak. Baru sedikit aja sudah masuk kategori penghinaan terhadap ajaran. Tetapi apa betul hari ini orang semua sudah komitmen terhadap isi yang terdapat di dalam Al-Quran? Apakah betul hari ini manusia sudah komitmen dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Apa betul hari ini manusia sudah betul-betul tertanam keyakinannya terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran? Apakah betul hari ini semua orang sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Ya, kita bisa melihat diri kita sendiri, jangan dulu melihat orang lain. Lihat orang lagi karena dolamu pikir untuk menakut-nakuti, memberikan tasliyah kepada orang-orang yang dolim. Bahwa busrul muslimin, dan Quran itu akan menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang mukmin. Jelas, ada fungsi yang sangat jelas, ada kriteria yang sangat jelas. Bagaimana Al-Quran di hadapan orang-orang kafir dan bagaimana Al-Quran di hadapan orang-orang mukmin. Al-Quran di hadapan orang-orang mukmin jelas Quran berfungsi sebagai hidayah, sebagai hudan wa rahmatan lil mukminin. Tetapi
Al-Quran di hadapan orang-orang kafir tidak pernah menjadi hudan dan rahmat. Ayat selanjutnya sudah fenomena yang berbeda, kajian yang berbeda. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Nah, ini tentang tauhid. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan di dalam dirinya bahwa Tuhanku adalah Allah. Tuhan kami adalah. Qalu rabbuna Allah. Mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami semua adalah Allah. Tidak ada lagi yang diyakini kecuali Tuhan kami itu adalah Allah. Tidak bisa dirubah sedikit pun, baik dari segi ucapan, perbuatan maupun keyakinan bahwa betul-betul Tuhan kami adalah Allah. Cukupkah pengakuan sampai di situ? Maka Quran menjelaskan sumastaqamu. Terus dia komitmen istiqomah ala taati untuk melakukan taat kepada Allah. Di dalam ayat lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat lain, di dalam Al-Ahqaf dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan, yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu ala taati, terus dia itu istiqomah dalam ketaatan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah akan ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir dalam kehidupan. Kenapa? Karena hidup sudah diawasi bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistiqomahan itu melahirkan bimbingan. Keistiqomahan itu melahirkan pengawasan. Bayangkan, ketika kita istiqomah dalam ibadah, maka kita sudah dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bermaksiat, kalau dipengkolkan, jangan maksiat. Karena kita sudah mengatakan Rabbuna Allah. Mau berbuat jelek, pengkolkan sama Allah. Jangan kamu, karena kamu sudah komitmen bahwasanya Tuhanmu adalah Allah. Yang mengakibatkan manusia itu maksiat. Satu, tidak komitmen, tidak betul-betul yakin bahwa Tuhan kita itu Allah. Yang kedua, tidak pernah istiqomah di dalam kepatuhan, ketaatan terhadap Allah. Ketika orang sudah betul-betul komitmen bahwa Tuhan kami adalah Allah, sudah komitmen bahwasanya perjalanan ibadah ini sedikit pun tidak boleh ditinggalkan, maka dia tidak pernah ada rasa takut. Orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah istiqomah dalam ibadah, tidak ada rasa takut kelaparan, tidak pernah takut kurang uang, kurang duit, kurang kehidupan gak ada. Walau yahzanun, tidak pernah gelisah. Kenapa? Udah yakin. Nah, ini kan membangun sebuah keyakinan itu bukan perkara gampang. Karena membangun keyakinan itu diawali dengan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu. Dampak daripada mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami dan istiqomah dalam ibadah, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah penghuni surga dan kekal di dalam jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu adalah sebagai bentuk pembalasan dari apa yang dilakukan, dari apa-apa yang menjadi perbuatan selama ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Allahumma shalli.
شكرا يا ربي شكرا